Hai, selamat datang di Diskusi Lintas Kaum. Aku Nova dari Working Group ICCA Indonesia. Diskusi Lintas Kaum menjadi ruang dialog untuk mempertemukan suara-suara yang jarang terdengar dan lintas isu dalam pembahasan menjaga merawat alam dan lingkungan hidup. Seringkali kita bicara tentang konservasi dari sisi aturan dan kebijakan. Padahal sebenarnya menjaga alam itu sudah lama dilakukan oleh komunitas dan sudah hidup dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam praktik itu, perempuan adat memiliki peranan yang sangat penting. Mulai dari menjaga benih, mengelola sumber air, merawat pangannya, dan memastikan keseimbangan dalam wilayahnya tetap terjaga. Namun peran ini seringkali belum terlihat dalam narasi publik maupun kebijakan. Dan untuk saat ini, di sisi lain ada dinamika yang sedang terjadi gitu ya. Termasuk dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya yang selanjutnya akan kita sebut dengan UU KSDH, yang ternyata belum sepenuhnya menghargai dan menghormati masyarakat adat sebagai penjaga dan pemegang hak atas wilayah hidupnya. Dan pendekatannya pun masih cenderung kepada pembatasan dan sanksi, belum kepada penguatan dan pengakuan. Oleh karena itu, hari ini kita akan melihat lebih dalam, melihat lebih dekat bagaimana perempuan adat dan orang muda menjadi penjaga tak terlihat dan bagaimana tantangannya yang mereka hadapi di tengah kebijakan yang belum sepenuhnya inklusif. Nah, hari ini sudah hadir bersama kita dua narasumber yang akan berbagi cerita. Yang pertama ada Kak Ziyadatun Naisa Ilmi Latifah ya. Atau biasa dipanggil Kak Zia. Yeah. Yang mana seorang campaigner di kaum telapak yang aktif mendorong advokasi dan hak-hak komunitas. Betul ya Kak ya? Dan yang kedua ini ada Bang Halep Yamarwa dari masyarakat adat Yamane Sabuai di Maluku. Atau mungkin akrabnya dipanggil Bang Hal aja kali ya. Oke, Bang Hal ini terlibat juga dalam perjuangan masyarakat adat untuk menjaga ruang hidup dan hak-haknya. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Kak Zia dan Bang Hal sudah hadir dan bergabung dalam Diskusi Lintas Kaum hari ini. Mungkin aku bisa mulai dari cerita yang dasar dulu kali ya. Aku penasaran banget ini kepada Bang Hal sebagai masyarakat adat gitu ya. Boleh diceritain nggak Bang? Kalau melihat dari kehidupan masyarakat adat di sana, bagaimana sih hubungan komunitas di sana dengan alamnya? Ya, terima kasih Kak Nafa atas kesempatan yang diberikan. Bagi kami masyarakat adat Sabuai atau masyarakat adat Maluku pada umumnya, kami memandang alam itu sebagai ina. Alam itu sebagai perempuan atau ibu yang melahirkan kehidupan. Nah, kehidupan itu terpotret dari relasi kita dengan alam itu. Kita bisa mengambil hasil hutan berupa sagu, kita bisa menanam umbi-umbian, kemudian kita bisa menikmati air bersih yang melimpah, dan dari hutan juga kita bisa mendapatkan obat-obatan tradisional yang kemudian kita pakai sebelum dunia medis itu dikenal. Dan itu sudah terjadi secara turun-temurun, berlangsung begitu lama. Oleh karena hutan itu memiliki peran yang sangat penting, dia sebagai ibu yang melahirkan kehidupan bagi kami, maka kami punya tanggung jawab untuk merawatnya. Kami harus bertanggung jawab terhadap tanah yang setia menumbuhkan pangan bagi kami. Nah, kami harus bertanggung jawab untuk menjaga hutan yang setia mencukupkan seluruh kebutuhan kami. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kami memandang alam. Oke, menurut komunitas atau masyarakat adat di Yamane Sabuai itu alam sebagai ibu gitu. Ina ya. Oke. Nah, kemudian di sana kan berarti ada banyak praktik-praktik yang kearifan lokal yang dilakukan ya, Bang, untuk sehari-harinya. Nah, bagaimana kemudian pengetahuan tradisional itu diwariskan kepada orang mudanya, kepada generasi yang lebih muda? Apakah dari orang tua atau para tetua di sana ini memiliki cara-cara tertentu untuk mewariskan kearifan lokal itu, atau praktik langsung di lapangan?
Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa berhubungan dengan pewarisan pengetahuan. Sebenarnya itu diwariskan dengan beberapa cara. Yang pertama dengan melalui cerita-cerita tuturan, kemudian melalui pengalaman langsung, praktik di lapangan, maupun melalui pendekatan-pendekatan ritus atau ritual yang berjalan. Nah, misalnya saya kasih contoh, waktu kecil anak-anak selalu diajak oleh orang tua, baik pergi ke kebun maupun berburu. Nah, kadang-kadang di hutan ini kan tidak ada obat-obat yang lebih modern ataupun plester seperti menutup luka. Ketika terjadi satu insiden yang menyebabkan luka di tangan atau tidak sengaja dipotong dan sebagainya. Nah, kita menggunakan salah satu jenis tali, namanya tali hulale, untuk kemudian dibakar lalu diperas, airnya itu bisa mampu menyembuhkan aliran darah yang sementara keluar, bisa menyumbat aliran darah yang sementara keluar. Nah, itu salah satu pengetahuan yang diwariskan. Jadi ketika ditanya bagaimana cara pengetahuan itu terwarisi, nah salah satunya melalui praktik pengalaman langsung di lapangan. Nah, selain itu ada beberapa ritual yang kemudian dijalankan seperti sasi kawasan-kawasan hutan tertentu yang dilakukan untuk membatasi pengambilan hasil dari alam itu. Nah, karena alam harus diberikan kesempatan untuk memulihkan diri ketika diambil oleh kita sebagai masyarakat adat Yamane Saboi. Oke, itu menarik sekali Bang. Aku juga baru pernah dengar ini, ternyata dari tali apa tadi namanya? Hulale. Hulale ya. Ya. Dibakar kemudian sarinya ditempelkan ke lukanya gitu. Jadi semacam kayak plester tradisional, plester alami ya. Wow. Nah, kemudian aku jadi penasaran nih dari Kak Zia ya Kak. Kalau misalkan kalau Kakak nih selama menjadi seorang campaigner atau selama Kakak mendampingi komunitas, nah apakah cerita-cerita seperti yang disampaikan oleh Bang Hal tadi juga banyak ditemui di tempat-tempat yang lain gitu kan? Iya, makasih Kak Nafa dan teman-teman WGI atas kesempatannya. Jadi dari ceritanya Bang Hal tadi sepertinya juga umum gitu ya, terjadi di bagian Nusantara yang lain gitu. Mungkin di bagian timur kita mengenal budaya sasi, terus juga obat-obat ramuan tradisional itu masih sangat banyak ditemukan di hutan gitu. Nah, cuma aku mau membawa konteks lokal gitu ya, karena Kaum sendiri adalah organisasi yang berdiri di Jawa Barat gitu kan ya, di Bogor, dan seperti beberapa nama kesepuhan atau kelompok masyarakat adat yang ada di Bogor ataupun dalam hal ini Jawa Barat itu juga punya nilai dan value yang penting juga untuk di-share gitu Kak. Jadi kayak kalau teman-teman pernah dengar Baduy, Kasepuhan Cipta Gelar ya, itu salah satu yang memang masih punya kawasan hutan yang disakralkan atau dalam hal ini hutan keramatnya bagi mereka gitu. Dan di situ prinsip-prinsip tentunya ya konservasi, menjaga hutan, menjaga sumber daya hutan seperti air, pepohonan dan juga apapun yang bisa dimanfaatkan di hutan itu sangat masih dijaga sama teman-teman yang memang ada di masyarakat Baduy ataupun di Kasepuhan gitu. Bahkan by nature gitu ya, mereka tuh sudah mempraktikkan prinsip bahwa tidak semua itu bisa dieksploitasi gitu ya. Makanya ada kawasan hutan yang dikeramatkan gitu. Dalam hal ini hanya misal ketua adat yang boleh masuk, kemudian tidak semuanya bisa diambil, masyarakat perlu tahu batasannya gitu. Jadi ini memang prinsip-prinsip yang sudah dari leluhur kita ajarkan dan sampai sekarang juga masih dipegang oleh generasi yang ada sekarang gitu. Dan masyarakat yakin ketika mereka menjaga hutan, mereka juga menjaga dan menjamin kehidupan generasi anak cucu mereka di masa depan gitu. Makanya saat ini Baduy masih salah satu yang cukup solid gitu ya untuk bisa mempertahankan wilayah adatnya gitu sih.
Jadi salah satu yang aku dapatkan adalah dimanapun kita berada, di mana bumi itu dipijak, disitulah langit dijunjung gitu ya. Ketika kita di Baduy, pasti kita akan respect dengan semua aturan dan juga kepercayaan yang ada di sana gitu sih. Nah, dari cerita tadi kan bisa terlihat ya Kak dan Bang, bahwa menjaga alam itu adalah bagian dari keseharian hidup komunitas di dalamnya gitu kan. Tapi ternyata yang sering terjadi, yang muncul di publik, yang muncul di narasi publik itu hanya tentang kebijakan atau program-programnya saja gitu. Masyarakat yang ada di dalamnya itu kurang tersorot gitu kan. Kalau dari Bang Khalid sendiri nih, kalau boleh dijelaskan secara sederhana ya Bang ya, menurut Abang siapa sih yang sebenarnya menjadi penjaga tak terlihat itu? Bagi saya sebenarnya yang menjadi penjaga tak terlihat bisa itu berupa makhluk person, dalam hal ini leluhur. Lalu yang kedua adalah masyarakat adat. Karena memang kalau kita lihat masyarakat adat itu sangat dikesampingkan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik ruang. Padahal kita tahu bahwa yang memiliki hak ulayat, yang memiliki tanah adat, wilayah adat itu adalah masyarakat adat. Oke. Nah mungkin bisa kita tarik dulu dari dasarnya ya. Kalau menurut perspektif Abang, masyarakat adat itu yang seperti apa sih? Mungkin teman-teman di sini juga masih agak bingung. Bedanya apa sih masyarakat adat dengan masyarakat biasa seperti itu? Ya. Nah, kalau bagi saya masyarakat adat ini adalah komunitas yang dia memiliki sejarah, dan sejarah itu selalu terkait dengan keberadaan dia sampai hari ini. Di sisi lain dia juga memiliki wilayah adat, tempat dia berpijak membangun peradaban yang telah berlangsung lama dari leluhurnya. Lalu kemudian dia punya sistem kekerabatan sosial. Dia punya hukum adat yang semua itu tumbuh dalam ruang bernama waktu dan sejarah. Nah, itulah masyarakat adat menurut saya. Dia punya bahasa, dia punya peranata sosial dan sebagainya. Berarti memang masyarakat yang memiliki ikatan seperti itu ya Bang ya. Oke. Nah, tadi kan Abang sempat cerita juga nih di masyarakat Abang, di komunitas Abang ini ada praktik-praktik yang diajarkan oleh generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda. Nah, dalam praktik-praktik tersebut tadi, menurut Abang peran perempuan adat itu seperti apa sih Bang di sana? Peran perempuan di komunitas masyarakat adat Yamane Sabuai ini ya sangat penting. Dia selain memiliki tanggung jawab, saya kasih contoh misalnya di prosesi ritual adat. Nah, untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan atribut-atribut atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan ritual, itu dipersiapkan oleh perempuan. Misalnya membelah pinang untuk kepentingan ritual, menyediakan siri, menyediakan kapur. Nah, itulah peran-peran perempuan. Jadi dalam praktik untuk melindungi hutan melalui tradisi, peran perempuan itu selalu diberikan. Nah, setelahnya baru ada peran laki-laki. Misalnya peran tetua adat untuk menyampaikan doa kepada leluhur dalam proses pelaksanaan ritual itu baru. Jadi antara laki-laki dan perempuan adat itu punya tempat yang setara dalam proses-proses ritual itu. Jadi tidak ada yang dilebih-lebihkan atau seperti apa, dia setara dalam prosesnya. Oke, baik. Oke. Nah, kalau dari Kak Zia mungkin di masyarakat adat yang pernah Kak Zia dampingi, bagaimana peran perempuan adat dan orang muda di sana, Kak? Oke.
Jadi disclaimer dulu, aku belum pernah ke Papua, tapi banyak melihat berita ataupun liputan teman-teman media, cerita dari teman-teman di lapangan bahwa perempuan-perempuan, mama-mama ya kalau di sana di Papua, itu tuh memang memegang peranan yang cukup penting dalam segi keberlanjutan hidup komunitas gitu. Perempuan-perempuan Papua, mama-mama lebih kuat ingatannya ya dalam hal ini untuk tadi seperti Bang Hal bilang bahwa untuk kebutuhan ritual, sandang, pangan, papan, mereka lebih paham gitu ya kebutuhan, lalu juga tahu bagaimana memproduksinya, bagaimana menyajikannya, bahkan juga bagaimana merawat hingga bercocok tanam untuk komoditas-komoditas tertentu. Kalau di Papua pasti ya terkait sagu, pinang, itu semua wilayah atau komoditas merupakan genggaman semua mama-mama di sana gitu ya. Jadi memang pengetahuan tradisional itu kunci keberlanjutan dari hidup komunitas. Jadi kebayang ketika hutannya justru habis karena ekspansi industri gitu ya, katakanlah komoditas monokultur lainnya, sehingga mama-mama itu jadi lebih jauh jaraknya untuk mengambil apa yang tadinya dekat gitu. Beban-beban tambahan seperti ini kadang tidak terhitung sebagai bentuk kekerasan gitu ya terhadap perempuan, karena harus menempuh jarak dan juga effort usaha yang lebih berat lagi untuk mencarinya. Itu sih. Dan salah satu bentuk lain sebenarnya, salah satu anggota kami di kaum muda turut terlibat aktif untuk bisa mewariskan pengetahuan lokal, budaya, bahasa, kesenian gitu ya di Papua, tepatnya di Kabupaten Tambrau. Jadi kami punya salah satu spot gitu ya, sanggar ibaratnya gitu, untuk teman-teman muda di Papua bisa berkesenian di sana, mewariskan budaya, bahasa, dan juga aneka aktivitas orang muda lah ibaratnya gitu. Itu tempat kumpulnya teman-teman kaum muda di Papua. Dan kakak Anis, kita akrab nyebutnya, aktif juga untuk ngajak teman-temannya gabung ke sanggar supaya bisa terus aktif, tidak hanya mewariskan ya, tentunya juga melestarikan apa yang menjadi keunikan dari tempatnya gitu. Dan kalau Kanafa dan Bang Hal penasaran bisa cek di YouTube kami. Oke. Oke, menarik nih. Ini menarik. Berarti memang peran perempuan adat dan juga orang muda itu sangat penting ya, Bang ya. Ya, sepakat. Kembali lagi ke Bang Hal ya, Bang. Aku ingin bertanya nih, aku ingin tahu dari POV dari Bang Hal selaku orang muda dan juga masyarakat adat. Nah, tapi kenapa ya peran perempuan dan orang muda itu dalam menjaga alam ini justru kurang tersorot oleh publik gitu, Bang? Itulah problem yang terus masyarakat adat alami, karena memang saya kasih contoh sebenarnya, kita di Maluku tadi saya sebutkan bahwa ada praktik konservasi berbasis masyarakat adat jauh sebelum kata konservasi itu sendiri dikenal dan menjadi tren global. Nah, kita di Maluku sudah mengenal itu sejak lama. Nah, saya ingin menjelaskan soal konsepsasi ini sebagai ritual yang mempertegas keterhubungan kita dengan leluhur, tetapi juga dia kemudian mengalami perluasan makna di kemudian hari, yaitu dia hadir sebagai satu gerakan politik ekologi untuk menghalau kepentingan-kepentingan ekspansi industri perkebunan sawit yang ingin masuk ke Maluku misalnya, tepatnya di Pulau Seram. Nah, di era prakolonial, leluhur kita, sebagaimana yang dituturkan, diceritakan secara turun-temurun, melakukan praktik sasi atau dalam sebutan kita tepsila di hutan kita. Ini biasa diterapkan itu di hutan-hutan sagu milik uku-uku atau milik marga-marga yang punya hutan sagu tersebut. Nah, hutan sagu itu sagunya itu tidak bisa secara sembarangan untuk dipanen. Hanya pada usia-usia tertentu
baru bisa diambil. Nah, diceritakan bahwa eh, leluhur kita dalam memanen sagu itu ditandai dengan jantung sagu itu atau buah sagu itu sudah muncul. Nah, baru isinya itu padat. Ketika itu belum muncul, berarti belum padat. Nah, sehingga itu tidak bisa dipanen. Nah, proses itu yang kemudian terlestari. Lalu kemudian di era ketika kita berkontak dengan bangsa penjajah melalui VOC maupun rejim politik pemerintahan Hindia Belanda itu, pemerintah Hindia Belanda ini mengadopsi konsep sasi untuk kemudian melanggengkan kepentingan politik dagang. Nah, terjadilah pelembagaan lembaga-lembaga adat, lalu kemudian mengadopsi sasi itu. Nah, ketika harga cengkeh mulai anjlok, maka atau praktik-praktik monopoli yang dilakukan, maka sasi itu dilakukan untuk membatasi masa panen, kapan kelapa itu harus dipanen, kapan itu pala harus dipanen, sehingga tercipta monopoli. Karena ketika sumber daya itu dijual dengan lajunya itu tidak bisa ditekan, maka rejim pemerintahan Hindia Belanda itu bisa mengalami kerugian. Lalu kemudian seiring berkembangnya zaman, konsep-konsep sasi ini diadopsi ke dalam ajaran-ajaran gereja. Makanya kita di Maluku dikenal dengan sasi gereja. Nah, di situ terjadi perluasan makna bahwa tanggung jawab pelestarian lingkungan itu dia senyawa dengan ajaran dan misi-misi kekristenan. Itu berarti dia sudah terjadi perluasan makna dari kesadaran ekologis yang mempertegas hubungan dengan leluhur menjadi sebuah keterpanggilan iman, panggilan religi. Nah, sehingga ini menjadi pesan yang sangat menarik bahwa sasi itu tidak hanya diarahkan untuk membatasi masa panen, untuk menjaga keseimbangan lingkungan, tapi bisa dipahami dalam kaitan dengan menggerakkan perjuangan-perjuangan masyarakat untuk tetap menjaga alam dari ancaman kebijakan politik ruang, misalnya ke izin-izin konsesi maupun ekspansi perusahaan-perusahaan besar yang ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya dan meninggalkan penderitaan bernama kerusakan alam bagi kehidupan masyarakat Yamane Sabuai di Maluku. Oke. Berarti yang aku tangkap tadi berarti kenapa si peran perempuan dan orang muda ini kurang tersorot oleh narasi publik, karena memang dari konsep konservasinya sendiri itu banyak yang melebar gitu ya. Nah, aku ingin bertanya kepada Kak Zia ya Kak. Kalau menurut Kakak sebagai campaigner, tantangan terbesar yang dirasakan masyarakat adat itu apa sih ketika mereka ini hidup dalam kawasan yang ditetapkan oleh negara itu sebagai fungsi konservasi begitu? Iya. Yang pertama pasti tidak adanya pelibatan ya dari awal. Bahkan untuk bisa berjuang di tanah yang udah mereka tinggali, hidupi, bahkan sebelum tadi kalau kata Bang Hal konservasi itu muncul gitu ya, kata konservasi itu muncul, mereka sulit gitu untuk mempertahankannya atau sekedar untuk bisa memilikinya kembali. Jadi memang tidak ada padiatapa atau persetujuan di awal tanpa paksaan yang sangat bermakna dipraktikkan. Dalam hal ini mungkin tidak hanya pemerintah ya, tapi juga sektor bisnis, industri yang mana emang pengen masuk ataupun menguasai wilayah itu. Jadi memang advokasinya adalah bagaimana bisa memiliki kesempatan untuk punya regulasi yang lebih inklusif, pelibatan penuh dan utuh tentunya teman-teman komunitas masyarakat adat, karena mereka bukan hanya sebatas sebagai stakeholder ya, tapi juga pemegang hak gitu. Seperti yang tadi Bang Hal sampaikan bahwa mereka bukan hanya penting untuk diundang diskusi, tapi juga penting untuk menjadi salah satu yang
memutuskan gitu. Dilibatkan. Betul, dilibatkan secara penuh, tidak hanya diundang dan checklist bahwa sudah hadir gitu keterwakilan mereka, tapi lebih dari itu mereka juga punya hak untuk bisa memutuskan apa yang akan terjadi di ruang hidupnya. Nah, dalam situasi yang seperti itu Kak, berarti apakah nantinya akan ada semacam kayak risiko ketika praktik tradisional yang sudah lama dijalankan itu justru malah dianggap melanggar aturan? Iya, banyak kasusnya ya. Mungkin Bang Halet dan teman-teman yang ada di Maluku juga menyaksikan atau terlibat langsung gitu. Tapi aku akan share beberapa yang memang sempat aku ikutin juga beritanya. Jadi tindakan menjaga hutan gitu ya, atau menjaga wilayah adat ini seakan-akan di framingnya gitu ya, dibuatnya sebuah aktivitas anti investasi gitu, anti pembangunan gitu. Selalu dibuat atau dinarasikan sebagai organisasi-organisasi yang anti pemerintah, terus juga ya dukungan-dukungan belakang lainnya gitu. Padahal kan ini sebuah aktivitas yang memang dari turun-temurun, dari leluhur sudah ditanggungkan ke komunitas dan sudah menjadi sebuah beban moral gitu ya, keharusan bahwa memang ini merupakan kekayaan dan juga warisan untuk generasi selanjutnya. Jadi meskipun komunitas berusaha berupaya untuk menjaga itu agar tidak direbut, dirampas, atau bahkan dirusak oleh orang lain, ini menjadi serangan balik ke mereka karena banyak undang-undang atau pasal karet ya yang justru membuat mereka dikriminalisasi gitu atau mendapatkan kekerasan balik gitu. Dan beberapa cerita kayak di Jambi, teman-teman di suku anak dalam gitu ya, berkonflik dengan perusahaan sawit, kemudian juga di sisi lain mereka punya keyakinan bahwa setiap pohon itu punya ingatan. Jadi ketika satu pohon hilang, ya ingatannya juga turut hilang gitu. Artinya bahwa keterkaitan mereka dengan unsur alam gitu ya, pohon, batu, tanah, air, itu semua ada maknanya, ada asal usulnya dan juga ada dampaknya juga gitu. Jadi perempuan di sana seperti yang aku bilang tadi, ketika pohonnya sudah jauh, sudah bahkan hilang, ya mereka jadi nggak punya sumber kehidupan lainnya gitu. Oke, berarti dari penjelasan yang tadi ya, kita bisa melihat bahwa tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat itu cukup kompleks ya, maksudnya tidak sederhana gitu. Ada dinamika kebijakan, ada resiko pembatasan, bahkan ada potensi kriminalisasi juga terhadap praktik-praktik yang sudah dijalankan lebih dulu oleh komunitas di dalamnya. Nah, tapi kan di samping tantangan-tantangan tadi gitu ya, tentu akan ada selalu upaya untuk kita tetap mempertahankan wilayah adat gitu ya. Akan ada harapan untuk perubahan yang lebih baik, yang lebih adil ke depannya. Nah, makanya aku juga kepengen melihat nih, bukan hanya dari sisi tantangannya aja, tapi juga bagaimana harapan ke depannya gitu. Nah, kalau dari Kak Zia, melihat situasi hari ini, perubahan apa yang menurut kakak perlu didorong agar konservasi ke depannya ini lebih adil dan lebih benar-benar berbasis terhadap pengakuan komunitas? Ya, seenggaknya mungkin ada beberapa tahap ya, tapi yang bisa dan memungkinkan kita sebagai organisasi masyarakat sipil lakukan adalah selalu berupaya untuk meneliti, terus juga meliput mungkin, dan juga intinya melakukan pendokumentasian gitu. Apa-apa yang menjadi kearifan lokal, pengetahuan alam, juga kekayaan budaya, banyak lainnya gitu ya, yang menjadi cikal ataupun unsur yang penting di Nusantara ini. Dan ini sebenarnya nggak bertujuan untuk cuma yaudah nambah koleksi aja gitu, tapi juga untuk bisa menjadi daya dorong untuk mendesak bahwa ini penting karena pengetahuan lokal, ilmu-ilmu yang ada di masyarakat adat itu sangat relevan untuk selalu dilestarikan di lapangan gitu. Maksudnya ada beberapa contohnya gitu ya, ada beberapa komoditas pertanian gitu yang memang hanya cocok atau hanya bisa tumbuh di lingkungan tertentu gitu ya. Tidak semuanya itu adaptif di situasi-situasi yang berbeda. Dan dalam konteks Nusantara kita punya beraneka ragam ekosistem, tentunya masyarakat adat lah yang paling tahu komoditas apa yang layak untuk ditanam di sana dan bisa berkembang baik gitu. Itu akan membantu kita membuktikan bahwa ini adalah kekayaan yang patut dan harus dijaga gitu. Dan sebenarnya ini
kita coba akomodir juga ya dalam koalisi sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat, bahwa kekayaan intelektual mereka, spiritual mereka itu patut untuk dilestarikan, dilindungi gitu ya, dan hak-hak itu harus diakomodir sebenarnya dalam rancangan undang-undang. Jadi tidak hanya melindungi identitas saja, tapi juga spiritual dan juga kebudayaan gitu. Oke. Lalu kalau misalkan lebih spesifik kepada peran perempuan adat, nah bagaimana menurut kakak untuk memastikan nantinya peran perempuan adat ini tidak lagi dalam tanda kutip tuh terpinggirkan gitu oleh kebijakan? Iya, pastinya kembali ya, semua yang diundang ataupun yang hadir itu tidak hanya sebagai tokenisasi ya, bahwa mereka sudah checklist hadir, tapi juga sebagai orang yang berkontribusi tentunya, dan juga memegang keputusan gitu. Dan sebagai right holder pastinya mereka akan banyak pertimbangan, mulai dari segi ekonomi, dari segi lingkungan, dari segi keberlanjutan anak cucu mereka gitu. Maka dari itu menurutku perempuan adat bukan hanya sebagai seseorang atau kelompok yang dilibatkan gitu ya, tapi juga kelompok yang memang memegang keputusan di dalam setiap diskusi ataupun kebijakan gitu. Oke, berarti lebih kepada dimaksimalkan kembali perannya dalam pengambilan keputusan seperti itu ya Kak. Oke, nah kalau dari Bang Hal sendiri, kembali lagi mengenai peran perempuan adat ya, menurut Abang sendiri apa yang perlu didukung atau dikuatkan untuk penguatan peran perempuan adat dan orang muda itu sendiri jika berbicara tentang konservasi ini? Kalau ditanya terkait dengan peran perempuan adat dalam konteks konservasi, nah sebenarnya perempuan adat ini adalah pihak yang paling mengalami masalah secara double. Karena ketika zona-zona hutan itu sudah ditetapkan sebagai zona hutan lindung atau cagar alam atau apapun itu yang dikonservasikan, maka ketika masyarakat adat itu dia ingin mengambil hasil hutan atau berburu di wilayah dia, itu akan menjadi masalah juga. Misalnya ingin mengambil obat-obatan atau ingin mengambil hasil alam berupa rotan misalnya untuk dikembangkan sebagai anyaman untuk dijual, mendatangkan nilai ekonomis bagi masyarakat adat, kearifan lokal yang dikembangkan itu akan membuat perempuan ini semakin tersisihkan ketika peran perempuan itu tidak mendapat kesempatan dalam wacana konservasi. Jadi perempuan ini yang paling rentan sebenarnya ketimbang laki-laki. Ya, kira-kira seperti itu. Berarti ibaratnya kalau hutan terancam, maka peran perempuan juga terancam gitu ya. Dan betul. Untuk menguatkan si perempuan adat itu juga adalah dengan melindungi gitu ya, melindungi. Nah, dari percakapan hari ini sangat menyenangkan dan jujur agak berat nih. Tapi sangat menyenangkan dan banyak hal menarik yang aku baru tahu juga, merasa diingatkan kembali gitu bahwa konservasi itu ternyata bukan hanya soal melindungi kawasan, bukan hanya tentang melihat angka-angka keanekaragaman hayati gitu ya, tapi juga tentang relasi, tentang menjaga relasi, bagaimana relasi manusia dengan alam, relasi generasi muda dengan generasi yang lebih tua, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian relasi pengetahuan yang diwariskan dengan kebijakan yang dibentuk hari ini. Dan kita juga tadi membahas ya, mendengar bahwa praktik menjaga alam itu sudah lama hidup dalam komunitas gitu ya, dalam keseharian mereka, dalam aturan adat, dan dalam peran perempuan adat itu tadi gitu ya, tentang bagaimana mereka menjaga benih, mengelola dan merawat sumber air dan sebagainya. Namun di sisi lain kita juga menyadari gitu, kita juga melihat bahwa ternyata masih ada tantangan yang besar dari aspek kebijakan gitu. Kemudian menjadi refleksi bersama bahwa menjaga alam itu juga berarti menghormati dan melindungi komunitas yang telah lebih dulu merawat alam di dalamnya.
Oke, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini ya. Semoga bisa membuka ruang yang lebih luas untuk melihat konservasi dengan perspektif yang lebih utuh. Nah, mungkin karena sudah di penghujung waktu, bisa kasih satu patah, dua patah kata atau satu kalimat mungkin dari Kazia dan Bang Hal tentang percakapan kita hari ini, mungkin lebih kepada harapannya gitu ya. Harapan ke depannya dan untuk peran generasi muda gitu. Silakan Kazia dulu kali ya. Jadi dari diskusi ini aku dapat sih sebenarnya pelibatan utuh dan penuh gitu ya dari orang muda, kemudian perempuan adat, bahkan kelompok-kelompok marginal lain gitu ya, kaum miskin kota ataupun pelajar dan lain-lain, itu tuh belum seutuhnya bisa diimplementasikan dengan baik dalam segi pembangunan, penyusunan regulasi, bahkan juga implementasinya. Jadi harapannya bahwa kita nih sebagai orang muda gitu ya bisa lebih terpapar, dan gak hanya terpapar sebenarnya adalah juga bisa turut andil dalam ikut serta untuk perbaikan tata kelola ke depannya gitu. Karena kita selalu dengar bahwa semua isu yang terjadi di internasional, di global itu tuh dampaknya ke tingkat tapak gitu. Teman-teman di Maluku atau teman-teman di Papua itu gak hanya sebatas kehilangan pohon atau hutan aja, tapi untuk apa dari kayu itu, untuk apa dari tambang itu semua adalah tarikannya dari isu global. Jadi sebagai orang muda kita lebih agile gitu ya terhadap perubahan atau perkembangan teknologi. Jadi harapannya bisa lebih aktif untuk juga turut membantu mengamplifikasi, menyuarakan suara-suara yang ada di tapak, semua bentuk kejadian dan fenomena apapun itu ya yang terjadi di tempatnya teman-teman orang muda di Nusantara gitu. Dan di sini kaum telapak punya salah satu caranya dengan menggunakan platform kami groundtruth.id. Ini baru aja rilis, jadi teman-teman silakan cek di website kami. Kami bertujuan untuk bisa menyajikan data ya, data temuan di lapangan bahwa ini loh ada kerusakan di tempat, di rumah, di lingkungan, habitat, apapun gitu ya. Tidak hanya masyarakat adat tapi juga satwa penting, flora fauna gitu. Dan kami himpun dari Aceh sampai Papua, jadi teman-teman dari berbagai lokasi di Nusantara silakan bisa mengaksesnya gitu. Dan sejauh ini kita nggak mungkin kerja sendirian ya, Kanafa dan Bang Hal. Kami menjaring juga mitra-mitra di daerah untuk dapat turut berkontribusi gitu. Dan tidak hanya dalam bentuk lembaga, tentunya kami juga mengajak orang-orang muda di berbagai penjuru Indonesia untuk bisa aktif memantau secara independen dan mendokumentasikan, lalu juga membuat laporannya gitu dalam bentuk sesederhana untuk upload di groundtruth.id. Jadi salah satu upaya yang kaum telapak lakukan adalah bagaimana memfasilitasi orang-orang muda tidak melihat perempuan atau laki-lakinya, tapi juga sama-sama yang peduli untuk bisa turut berkontribusi memegang andil dalam perbaikan tata kelola kehutanan ataupun dalam hal ini lingkungan secara umum gitu. Jadi sebagai orang muda mari saling menguatkan, gotong royong itu kunci Indonesia banget sebenarnya. Jadi mari kita ingat-ingat lagi apa yang leluhur kita itu sudah miliki dari awal. Jadi jangan angkat tangan atau angkat kaki, tapi bagaimana secara kolektif kita berjuang untuk bisa sama-sama membuat Indonesia lebih baik gitu sih. Oke. Kalau dari Bang Hal, closing statementnya silakan. Kita sebagai orang muda, baik masyarakat adat, pemuda masyarakat adat maupun pemuda lainnya, kita adalah jembatan ya, kita adalah jembatan yang bisa menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh hanya menjadi orang yang mengikuti sejarah atau mengikuti tradisi aja, tapi kita harus memastikan kecerdasan masyarakat masa lalu, kecerdasan leluhur kita dikawal dan diterjemahkan dalam konteks pengambilan kebijakan yang mengakomodir
kepentingan kita secara substantif, rasa keadilan substantif itu harus diterjemahkan dengan baik dalam wacana pembangunan di Indonesia. Terima kasih. Mese. Oke, mungkin ada yang mau di promosikan gitu. Oh iya, teman-teman sekalian, masyarakat seluruh Indonesia. Pada saat ini saya sementara menggunakan salah satu tas tradisional asal Pulau Seram, Nusa Ina. Namanya ini Salata. Salata. Salata ini bisa dapat dipesan baik melalui teman-teman penghubung di Pulau Seram maupun bisa didapatkan di oleh-oleh khas Ambon di Maluku. Tapi ada baiknya yang datang langsung dari masyarakat adat, karena dengan begitu kita bisa tetap menjaga alam kita. Di sisi lain kita bisa menyumbang kemandirian ekonomi bagi masyarakat adat. Terima kasih. Itu kalau boleh tahu dari apa ini, Bang? Oh iya, lupa. Terbuatnya? Ini terbuat dari pelepas sagu. Pelepas Ya. sagu. Wah. Terbuat dari pelepas sagu. Jadi di dalamnya ada kain tikar. Lalu bahannya ini dari pelepas sagu. Jadi kalau isi handphone, hujan nggak basah. Wah. Waterproof. Iya. Sangat fungsional ya, Ya, sangat tapi juga fungsional. estetik sekali Ya, ini ya, terlihatnya. Oke, mungkin aku juga mau sedikit ini kali ya untuk teman-teman yang mau juga mengetahui tentang bagaimana registrasi wilayah adat, bisa juga cek di websitenya WGI iccas.or.id atau juga bisa follow ke Instagram kami di icas_Indonesia. Mungkin kaum telapak Instagramnya? Iya, teman-teman bisa langsung cek di website kaumtelapak.org, and kita punya beberapa kanal media sosial, ada di Instagram, TikTok, Facebook gitu ya. Bisa ngecek juga di Twitter atau X. Senang untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman WGI dan juga Bang Hal, karena jaringan kaum berbasiskan anggota gitu ya dari berbagai pulau. Jadi harapannya bisa terus juga berjejaring ke depannya. Oke. Dari Bang Hal mungkin ada Instagram pribadi. Promosi. Ya, promosi sekalian. Oh, iya. IG saya Bungkal. Oke, Ya. nanti bisa dicek di bawah Ya. kali ya. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Zia dan Bang Hal atas cerita dan refleksi yang sudah disampaikan pada hari ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak dan menyaksikan. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke. Terima kasih, Terima Kanafa. kasih. Terima kasih.